Aku permalukan lalu ku tendang suamiku dan selingkuhannya di apartemen mewah milikku. Mereka tak tahu aku pemilik apartemen tempat dia menginap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Selama ini, Naila dianggap istri bodoh oleh suaminya sendiri, Dimas, yang terang-terangan berselingkuh dengan wanita bernama Citra. Dimas merasa Naila hanyalah wanita biasa yang tak tahu apa-apa soal dunia luar. Tapi Dimas salah besar. Ia tak tahu bahwa Naila selama ini menyembunyikan identitas aslinya sebagai pemilik jaringan apartemen mewah se-Indonesia, termasuk unit tempat ia berselingkuh. Suatu hari, Naila mendapatkan video suaminya sedang memadu kasih dengan Citra di sebuah unit apartemen. Betapa hancur hatinya. Namun Naila tak memilih menangis, melainkan membalas. Dia siapkan jebakan yang sempurna. Di saat Dimas dan Citra asyik bercumbu di unit yang mereka kira milik teman, Naila datang dengan tim pengacara dan staf keamanan. Di sanalah semua terbongkar. Di hadapan CCTV, para staf, dan tetangga apartemen mewah itu, Naila permalukan keduanya. Lalu dengan satu tendangan tepat di dada Dimas dan tamparan keras ke wajah Citra, Naila mengusir mereka dari propertinya. Drama tak berhenti sampai di situ. Identitas asli Naila sebagai miliarder muda dan pemilik kerajaan properti pun mengguncang reputasi Dimas. Ini adalah cerita tentang harga diri, balas dendam, dan kebangkitan seorang istri yang tak bisa lagi dipermainkan. Siap-siap merasakan emosi yang meledak-ledak di setiap babnya. Suka ceritanya? Like dan share ke temanmu yang butuh kekuatan hati seperti Naila. Tinggalkan komentarmu. Bab mana yang bikin kamu gregetan? Subscribe untuk cerita balas dendam, penghinaan, dan kemenangan yang lebih dahsyat lagi. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Pagi itu, tak ada yang aneh. Aku bangun seperti biasa, menyeduh kopi favoritku, dan menyambut Dimas dengan senyum manis sambil menyajikan roti panggang dan telur mata sapi yang dia suka. Aku bahkan sempat membantu menyetrika kemeja birunya yang katanya akan dipakai untuk rapat dengan klien penting. Dia mencium keningku seperti suami penyayang, membisikkan ucapan terima kasih, dan pamit dengan gaya lelaki bertanggung jawab. Aku hanya tersenyum tipis. Dalam hati, aku sudah lama tak merasakan hangatnya pelukan yang jujur. Entah sejak kapan cinta itu berubah jadi pura-pura. Aku ingin menyangkal semua, ingin tetap percaya, tapi firasatku bukan sekadar curiga biasa. Sudah 2 bulan ini Dimas sering pulang larut malam, mengaku lembur atau meeting dadakan. Ia makin jarang menyentuhku, bahkan seolah jijik saat aku mencoba mendekat. Ia sering tersenyum sendiri saat memegang ponsel, dan mulai sering menyebut nama yang tidak kukenal. Citra. Siapa Citra? Awalnya aku pikir klien. Tapi entah kenapa, tiap kali nama itu disebut, wajah Dimas bersinar seperti remaja jatuh cinta. Dan yang membuat perasaanku benar-benar bergejolak adalah ketika aku iseng membuka email kerja di laptopku dan mendapati satu folder terselip. Folder yang tak pernah ada sebelumnya. Namanya hanya Private D.
Tanganku bergetar saat klik pertama ku buka folder itu. Di dalamnya ada puluhan foto. Beberapa gambar tampak biasa, seperti ruangan apartemen, sofa, dan dapur. Tapi kemudian muncul foto-foto yang membuat darahku berhenti mengalir sesaat. Di sana ada Dimas, suamiku, duduk di sofa bersama seorang wanita muda berambut panjang, mengenakan baju tidur tipis yang nyaris tembus pandang. Mereka bersandar, tertawa, berciuman. Lalu satu foto membuatku muntah. Mereka berdua di tempat tidur, dengan pakaian tercerai-berai. Air mataku jatuh. Tapi bukan karena hancur, karena marah. Amarahku bukan sekadar karena pengkhianatan, tapi karena penghinaan. Suamiku berselingkuh. Tapi yang membuatku lebih muak lagi, tempat mereka berzina adalah unit apartemenku sendiri. Aku kenal betul interior itu. Sofa itu aku yang pilih. Gorden tipis berwarna abu-abu muda itu aku yang pesan dari Italia. Lukisan di dinding, bahkan lampu gantung yang tergantung di atas meja makan, semuanya adalah pilihanku. Itu adalah salah satu dari belasan properti pribadiku yang kuletakkan di bawah naungan PT NAL Property, perusahaan properti yang aku dirikan dari nol, tanpa Dimas tahu. Suamiku berselingkuh di atas ranjang milik istrinya sendiri. Aku tertawa, getir, sinis. Dunia ini memang kecil dan penuh karma instan. Kupanggil asistanku, Reva, dan memintanya membuka semua log keamanan dan CCTV dari unit apartemen yang dimaksud. Reva memang orang kepercayaanku, dan dia tahu segalanya tentang siapa aku. Begitu file dibuka, terekam jelas bagaimana Dimas dan wanita bernama Citra itu datang hampir setiap minggu. Kadang mereka menginap, kadang hanya 2-3 jam. Selalu dengan pelukan mesra, dan kadang bercanda tanpa tahu bahwa seluruh aktivitas mereka terekam oleh sistem keamanan yang kupasang sendiri. Aku menggigit bibir, menahan muntah yang hampir naik ke tenggorokan. Tapi satu hal pasti, aku tidak akan diam. Aku menghela napas panjang. Ini bukan waktunya menangis. Ini waktunya merencanakan. Bukan untuk menyelamatkan pernikahan, tapi untuk menjatuhkan dua orang brengsek yang telah mempermalukanku di atas hartaku sendiri. Keesokan harinya, aku pergi ke apartemen itu. Aku tak datang sendirian. Aku membawa 2 staf keamanan dan 1 pengacara pribadiku. Aku berdiri di depan unit yang selama ini dipakai mereka bercumbu. Aku melihat dari layar kamera bahwa Dimas ada di dalam. Dan dari arah balkon, sosok wanita berambut panjang yang hanya mengenakan jubah mandi sedang menyeruput wine. Senyumku mengembang. Senyum seorang istri yang akan berubah menjadi eksekutor. Aku angkat kepala. Hari ini, aku tidak akan hanya mengusir mereka. Aku akan permalukan mereka. Dan setelah itu, akan kutendang mereka keluar dari hidupku, dari hartaku, dari segala kenyamanan yang selama ini mereka nikmati tanpa tahu bahwa akulah pemilik istana mewah itu. Selamat datang di babak nerakamu, Dimas. Dan kamu juga, Citra. Pesta baru saja dimulai. Tanganku gemetar saat menekan tombol play di layar laptopku. Ruangan sunyi, hanya suara detak jarum jam di dinding yang terdengar. Napasku tersengal pelan, dada sesak seolah seikat besi melingkari dadaku. Tapi aku tak boleh lemah. Aku tak boleh mundur. Video itu mulai berjalan. Di layar, terlihat wajah Dimas, suamiku, tertawa renyah sambil menggandeng seorang wanita muda ke dalam apartemen. Citra, selingkuhannya. Wanita itu mengenakan dress pendek ketat, rambut panjangnya terurai sempurna, senyum genitnya seperti jarum yang menusuk ulu hatiku berkali-kali. Mereka masuk, menutup pintu, lalu mulai berciuman seperti 2 manusia tanpa dosa.
Mereka bahkan tertawa. Tertawa di atas ranjang milikku, sofa milikku, karpet yang aku pesan dari Turki, bahkan gelas wine yang mereka gunakan. Itu semua pun milikku. Merekalah pengkhianat yang bersarang dalam istanaku. Dan yang lebih menyakitkan, mereka tidak tahu. Mereka benar-benar tak tahu bahwa unit apartemen mewah tempat mereka berselingkuh adalah milik wanita yang mereka hina. Istri sah dari pria yang sekarang memeluk wanita lain di tempat tidur berlapis satin yang kubeli dengan hasil jerih payahku sendiri. Kupeluk diriku sendiri sambil menahan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena aku tahu, ini saatnya. Aku tak bisa tinggal diam. Citra, wanita sok cantik yang merasa menang karena berhasil mengambil suamiku, tak tahu bahwa dia sedang berbaring di properti milik Ratu, yang jauh lebih tinggi dari apa yang ia bayangkan. Dan Dimas, laki-laki yang dulunya datang padaku dengan wajah memelas dan baju lusuh kini merasa dirinya hebat karena mampu menggoda wanita muda di balik punggung istrinya. Aku menyusun rencana. Aku tahu aku harus cerdas. Aku tidak akan menyerang dengan emosi. Aku akan menyusun semuanya dengan strategi, seperti pemimpin perusahaan yang sedang mempersiapkan aksi takeover. Bedanya, ini bukan akuisisi perusahaan. Ini adalah eksekusi akhir dari pernikahan penuh kebohongan yang selama ini kupertahankan dengan darah dan air mata. Kupanggil Reva, asisten pribadiku yang setia dan tahu segalanya tentang sisi gelap Dimas. Aku minta dia menyusun semua data yang kukumpulkan, rekaman CCTV, laporan check-in mereka dari sistem keamanan, hingga data tamu yang masuk ke gedung apartemen. Aku ingin semuanya lengkap, sistematis, dan tidak terbantahkan. Aku ingin saat aku menghantam mereka, tak ada celah sedikit pun untuk mereka kabur. Tidak secara hukum, tidak secara moral, tidak secara sosial. Bu Naila, saya sudah kumpulkan semuanya. Ini log selama 3 bulan. Total 15 kali Dimas masuk ke unit 1203 bersama wanita yang sama. Sesuai permintaan ibu, rekaman ini sudah kami backup ke server utama dan 2 USB cadangan. Kami juga punya data wajah, nomor ID, dan catatan kendaraan mereka. Reva menyerahkan satu map besar dan sebuah USB hitam kecil. Aku mengangguk. Simpan satu di rumahku, satu di brankas kantor, dan yang ketiga aku bawa sendiri. Aku ingin lihat ekspresi wajah mereka saat kutampilkan bukti-bukti ini di depan mereka. Reva hanya menatapku. Wajahnya menunjukkan rasa hormat dan ketegangan sekaligus. Ibu yakin akan langsung hadapi mereka? Aku yakin. Tapi bukan hari ini. Aku ingin mereka merasa nyaman dulu. Merasa aman. Merasa bisa terus menari di atas kebodohanku. Aku berdiri, menatap jendela besar yang menghadap ke langit kota Jakarta. Dan saat waktunya tiba, saat mereka berada dalam titik lengah mereka, aku akan datang. Bukan sebagai istri tersakiti, tapi sebagai pemilik tahta. Dan mereka akan tahu bagaimana rasanya diinjak oleh wanita yang pernah mereka anggap lemah. Aku meminta Reva untuk mengatur jadwal semua pekerja di apartemen itu, termasuk cleaning service dan penjaga keamanan, agar siap jika aku datang tiba-tiba. Semuanya harus berjalan sempurna. Aku bahkan meminta pengacaraku, Bu Ratna, untuk menyiapkan berkas pengusiran resmi dari properti pribadi jika mereka menolak keluar. Aku akan menggunakan semua jalur yang sah, semua kekuatan yang kumiliki. Karena saat pengkhianatan sudah melewati batas, maka balasan pun harus melewati batas normal manusia biasa. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya duduk di ruang kerja, menatap foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding. Di sana, wajahku tersenyum bahagia, sementara Dimas mencium pipiku penuh cinta palsu. Aku mencabut bingkai itu, melemparkannya ke lantai. Kaca pecah, seperti hatiku, tapi juga seperti topeng mereka yang sebentar lagi akan kupecahkan di depan publik. Dan ketika subuh datang, aku masih duduk di kursi kulit hitamku, memandangi laptop dengan layar rekaman terbaru. Dimas dan Citra tertawa di sofa apartemen itu, tak tahu bahwa waktu mereka sudah habis. Tanggal merah di kalenderku putar.
Aku sudah pilih hari yang sempurna. Hari itu, aku akan berdiri di depan pintu unit 1203. Dan untuk pertama kalinya, aku akan membuka pintu dengan kunci utama yang hanya aku punya sebagai pemilik properti. Mereka akan kaget. Mereka akan ketakutan. Dan mereka akan tahu wanita yang mereka hianati adalah wanita yang memiliki segalanya, termasuk nasib mereka. 3 hari berlalu sejak aku menonton ulang rekaman itu. 3 hari aku pura-pura tidak tahu, tidak peduli, tidak terguncang. Dimas tetap pulang ke rumah, tetap menyapaku dengan senyum tipis, tetap mencium pipiku seperti suami baik-baik. Dan aku tetap memainkan peranku sebagai istri. Membuatkan makan malam, menjawab pertanyaan basa-basi, menanggapi gurauan kosongnya. Tapi di balik semua itu, aku sedang mengasah senjata. Senjata bernama kebenaran. Dan kebenaran, ketika ditahan terlalu lama, bisa meledak dan menghancurkan siapapun yang mencoba memendamnya. Setiap kali Dimas berangkat kerja, aku hanya menatap punggungnya yang menjauh, sambil dalam hati berkata, "Menikmatilah, Dimas, nikmati hari-hari terakhir bebasmu. Karena saat badai ini datang, kamu akan tahu seperti apa rasanya diterkam oleh wanita yang kamu remehkan selama ini." Aku tahu selingkuhnya bukan hanya karena fisik. Dimas bukan pria polos. Dia haus pujian. Dia lapar validasi. Dia ingin merasa berkuasa. Dan ketika aku, sebagai istrinya, makin sibuk membangun kerajaan properti, dia mulai merasa inferior. Lalu dia cari pembuktian. Bukan dengan meningkatkan dirinya, tapi dengan menggoda wanita murahan yang bisa membuatnya merasa di atas. Satu sore, aku diam-diam masuk ke kantor pusat PT Enail Property, langsung ke ruang arsip lantai 5. Di sana, aku ambil satu bundel data legal atas kepemilikan unit 1203, lengkap dengan sertifikat dan surat kontrak pembelian yang semuanya atas namaku. Aku tanda tangani satu berkas baru, perintah penertiban terhadap penghuni ilegal. Nama penghuni ilegal itu, suamiku sendiri dan wanita yang ia bawa masuk tanpa sepengetahuanku. Aneh, bukan? Istri yang harus mengusir suaminya sendiri dari properti yang dibelinya dengan keringat dan air mata. Reva, yang dari tadi berdiri di belakangku, bertanya pelan, "Ibu yakin akan langsung turun sendiri?" Aku menatapnya. Wajahku tenang, tapi sorot mataku tajam. Kalau aku kirim orang, mereka cuma akan kabur. Tapi kalau aku yang datang, mereka akan menggigil. Aku ingin mereka tahu bahwa kehidupan nyaman yang mereka injak-injak itu adalah milikku. Reva mengangguk. Lalu bagaimana dengan video dan bukti rekaman? Akan dipublikasikan. Aku berpikir sejenak. Tidak. Belum. Aku ingin mereka sendiri yang menyebarkan aibnya. Aku hanya akan memberi pemantik. Aku pulang ke rumah lebih awal hari itu. Dan seperti biasanya, Dimas datang 2 jam kemudian, mengaku lelah karena lembur. Padahal aku tahu, 1 jam sebelumnya dia baru keluar dari unit apartemen bersama Citra. Dan bagaimana aku tahu? Karena aku sedang menonton mereka lewat sistem keamanan dari ponselku, sambil menyuapiku sendiri semangkuk sup di ruang makan. Hidup ini memang aneh. Kadang, kamu menonton pasanganmu selingkuh, sambil menghabiskan makanan yang kau masak sendiri untuknya. Malam itu, aku tidur sekasur dengan Dimas. Tapi hatiku sudah tak ada lagi di sana. Jiwaku sudah siap menguburnya dalam satu lubang yang gelap. Dan saat matanya tertutup, tenggelam dalam tidur lelap seorang pengkhianat yang merasa aman, aku menatap wajahnya lama-lama. "Besok, kamu akan tahu siapa aku sebenarnya," bisikku pelan. Reva mengangguk. "Lalu bagaimana dengan video dan bukti rekaman? Akan dipublikasikan?" Aku berpikir sejenak. Tidak. Belum. Aku ingin mereka sendiri yang menyebarkan aibnya. Aku hanya akan memberi pemantik. Aku pulang ke rumah lebih awal hari itu. Dan seperti biasanya, Dimas datang 2 jam kemudian, mengaku lelah karena lembur. Padahal aku tahu,
1 jam sebelumnya dia baru keluar dari unit apartemen bersama Citra. Dan bagaimana aku tahu? Karena aku sedang menonton mereka lewat sistem keamanan dari ponselku, sambil menyuapiku sendiri semangkuk sup di ruang makan. Hidup ini memang aneh. Kadang, kamu menonton pasanganmu selingkuh, sambil menghabiskan makanan yang kau masak sendiri untuknya. Malam itu, aku tidur sekasur dengan Dimas. Tapi hatiku sudah tak ada lagi di sana. Jiwaku sudah siap menguburnya dalam satu lubang yang gelap. Dan saat matanya tertutup, tenggelam dalam tidur lelap seorang pengkhianat yang merasa aman, aku menatap wajahnya lama-lama. Besok, kamu akan tahu siapa aku sebenarnya, bisikku pelan. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Aku kenakan setelan terbaikku, blazer hitam tegas dengan blus putih satin dan celana panjang abu-abu mengilap. Aku bukan hanya wanita cantik hari itu. Aku adalah penguasa, pemilik, dan eksekutor. Kutata rambutku rapi. Kuambil USB berisi bukti-bukti. Kuambil pula surat resmi pengusiran. Dan terakhir, kuambil kunci master unit 1203. Kunci yang hanya kumiliki, karena akulah pemilik aslinya. Reva sudah menungguku di lobi apartemen mewah itu, bersama 2 staf keamanan. Mereka semua tahu apa yang akan terjadi, tapi tetap diam. Mereka profesional. Mereka menghormatiku bukan hanya sebagai atasan, tapi sebagai sosok yang akan membuktikan bahwa wanita yang disakiti bisa berdiri, dan bahkan menjatuhkan. Aku naik ke lantai 12 dengan lift khusus pemilik. Setibanya di lorong, langkahku tenang. Suara hak sepatuku menggema di antara dinding marmer mahal. Di depan pintu unit 1203, aku berhenti sejenak. Ku dengar tawa dari dalam. Dimas dan Citra sedang bercanda. Mungkin sedang bermesraan. Mungkin sedang meremehkanku. Tapi sebentar lagi, semua itu akan berakhir. Tanganku terangkat. Ku tarik napas panjang. Ku kunci napas di dada. Dan aku masukkan kunci master ke lubang kunci. Klik. Pintu terbuka perlahan. Dan hari itu, aku akan masuk sebagai tamu tak diundang di rumahku sendiri, untuk menghancurkan 2 orang yang berani bermain api di singgasanaku. Seketika pintu terbuka, suara dentingan gelas dan tawa manja menyeruak keluar. Aroma parfum Citra yang menyengat langsung menyambutku seperti tamparan di wajah. Di dalam sana, suasana begitu santai dan menjijikan. Dimas duduk bersandar di sofa putih milikku, hanya mengenakan kaos dan celana pendek, sementara Citra dengan pakaian tidur satin berwarna merah muda duduk di pahanya, merangkulnya manja, mencium pipinya, menyuapi stroberi ke mulut suamiku dengan gaya centil yang membuat perutku mual. Mereka tak menyadari keberadaanku, tak mendengar suara pintu karena musik dari speaker begitu keras, dan mungkin karena mereka terlalu sibuk menikmati dunia hayalan mereka, dunia yang akan kupecahkan hari ini juga. Aku melangkah masuk tanpa ragu. Sepatuku menyentuh lantai marmer dengan ketukan tegas. Dimas menoleh lebih dulu, ekspresinya membeku. Matanya membesar, rahangnya jatuh, seolah melihat hantu dari masa lalu. Citra baru menyadari kehadiranku beberapa detik kemudian, dan langsung melompat berdiri seperti tikus yang kepergok mencuri makanan di dapur istana. Mereka tidak bersuara. Tidak ada yang menyapa. Yang terdengar hanya musik jazzy lembut dari speaker dan napas mereka yang mulai memburu panik. "Naila? Kamu, ngapain di sini?" Suara Dimas tercekat, bergetar, bingung antara marah atau takut. Aku menatap keduanya tanpa senyum. Mataku dingin. Nadaku tenang, tapi tajam seperti pisau. "Oh, jadi kamu bahkan tidak tahu di mana kamu berada, Dimas?" Dia mengernyit. "Ini apartemen temannya Citra. Kami cuma numpang sebentar. Jangan salah paham." Aku tertawa kecil. Tertawa sinis yang menggema. "Temannya Citra? Oh Tuhan. Dimas, kamu benar-benar dungu, ya?" Aku merogoh tas kerjaku. Kuletakkan USB di atas meja kaca, lalu satu bundel dokumen resmi. "Ini," kataku sambil menatap lurus ke matanya. "Apartemen ini milikku. Unit ini, atas namaku.
Sertifikatnya aku beli 5 tahun lalu. Semua furnitur yang kamu duduki, lampu gantung yang kamu lihat, tempat tidur yang kamu gunakan untuk melakukan kebejatanmu, semua ini aku yang miliki. Aku yang bayar. Aku yang desain. Aku pemilik tunggal properti ini. Citra tampak syok. Wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Dia menarik napas pendek, mundur 2 langkah, dan bergumam pelan. "Nggak mungkin, kamu bohong." Aku meliriknya dengan jijik. "Bohong? Oh, kamu kira hanya kamu yang bisa main drama? Lihat ini." Aku membuka map dan menyodorkan salinan surat kepemilikan unit. Tertulis jelas. Nama lengkapku. Tanda tanganku. Materai. Kalau kamu masih tidak percaya, boleh lihat CCTV lengkap selama 3 bulan terakhir. Aku simpan semua rekaman aktivitas kalian. Termasuk yang tadi pagi. Jangan khawatir, kualitas videonya HD. Dimas mulai gelisah. "Naila, tunggu. Jangan berlebihan. Aku cuma numpang sebentar. Nggak ada maksud." Aku menghentikannya dengan tatapan menusuk. "Diam. Kamu pikir ini sekadar numpang? Kamu pikir aku wanita bodoh yang akan minta maaf karena mengganggu momen romantismu? Tidak. Dimas. Hari ini kamu akan melihat siapa aku sebenarnya. Hari ini kamu akan aku permalukan. Bukan sebagai istri yang disakiti, tapi sebagai wanita yang sudah terlalu lama diam." Tiba-tiba suara lift berbunyi. Dari arah koridor, Reva masuk bersama 2 petugas keamanan apartemen yang sudah kuinstruksikan sebelumnya. Salah satunya membawa perangkat tablet yang menampilkan log kehadiran. "Ini, Bu Naila," ucap Reva sambil menyerahkan data. Log digital menunjukkan TN Dimas dan NN Citra telah datang ke unit ini total 15 kali sejak 2 bulan lalu. Semuanya tercatat dan terekam sistem. Aku mengangguk tanpa menoleh ke mereka. "Terima kasih, Reva." Dimas melangkah maju, wajahnya memerah, antara marah dan malu. "Kamu sengaja jebak aku. Kamu ikuti aku. Kamu rencanain semua ini." Aku menatapnya datar. "Bukan aku yang menjebak. Kamu sendiri yang menjatuhkan dirimu. Aku hanya membuka pintunya dan membiarkan kamu masuk ke lubang yang kamu gali sendiri." Tiba-tiba Citra menunjukku. Panik. "Kamu jahat. Kamu ngerusak hidup orang. Kamu." Sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, aku melangkah cepat mendekatinya. Dengan satu gerakan tenang, kuangkat tanganku. Lalu plak, tamparan keras mendarat di pipinya. Wajahnya terpelintir ke samping. Matanya membelalak. "Kamu pikir aku akan membiarkan kamu hidup nyaman setelah tidur dengan suami orang di ranjang milik istrinya? Kalian pikir dunia ini milik kalian berdua? Kalian lupa, aku yang bayar semua ini. Aku yang punya kendali atas segalanya. Dan hari ini, aku rampas semua yang kalian curi dariku." Aku berbalik ke arah Dimas. Wajahnya hancur. Dia tidak lagi percaya diri. Tidak lagi sok kuat. Dia seperti bocah ketakutan yang kehilangan arah. Dan saat dia mencoba menyentuhku, memohon, aku mengangkat kakiku, dor, dan menendang dadanya hingga dia terdorong jatuh ke sofa. Semua mata membelalak. Tapi aku tidak goyah. "Keluar. Sekarang. Bawa perempuan jalangmu itu dan keluar dari apartemenku. Jika dalam 10 menit kalian masih di sini, petugas keamanan akan menindak kalian sebagai penyusup." Dimas terdiam. Citra hanya memegangi pipinya yang membekas merah. Aku berbalik, melangkah ke arah pintu, lalu berhenti sejenak. "Oh, satu lagi," kataku dengan nada setengah berbisik namun terdengar sangat jelas. "Rekaman kalian sudah aku kirim ke satu akun anonim. Dalam waktu seminggu, semua akan viral. Video, foto, dan kebusukan kalian akan tersebar ke semua orang yang kalian kenal. Termasuk bosmu, klienmu, dan keluargamu, Dimas. Jadi, nikmatilah sisa-sisa harga dirimu sebelum semuanya lenyap." Dengan langkah tenang,
Aku meninggalkan mereka berdua yang gemetar dan hancur di apartemen mewahku. Hari ini bukan hanya hari pembalasan. Hari ini adalah awal dari kehancuran dua manusia brengsek yang mengira mereka bisa menari di atas kepalaku. Setelah kutinggalkan mereka dalam kehinaan di unit 1203, aku tidak langsung kembali ke rumah. Aku naik ke rooftop gedung apartemen itu, berdiri di sisi pagar kaca transparan, memandangi cakrawala Jakarta yang dipenuhi cahaya matahari senja. Angin sore mengibaskan ujung blazerku. Tanganku memegang ponsel, membuka aplikasi pemantauan langsung dari kamera CCTV internal milikku yang terpasang di seluruh unit. Satu persatu, aku menyaksikan rekaman dari sudut-sudut tersembunyi. Rekaman bagaimana wajah Dimas memucat, bagaimana Citra menangis ketakutan, bagaimana mereka panik membereskan barang dan buru-buru keluar, tak berani melawan karena tahu mereka sudah kalah di medan perang yang salah. Aku menyimpan semua file rekaman itu di folder terenkripsi. Setiap file berisi waktu, tanggal, dan lokasi. Aku tak asal mengancam saat mengatakan pada mereka bahwa semua akan tersebar. Aku benar-benar memiliki semua kendali. Aku bahkan punya bakupnya di cloud pribadi yang hanya bisa diakses dengan pemindai wajahku. Mereka pikir perselingkuhan mereka adalah rahasia. Nyatanya, rahasia itu berada di dalam genggamanku. Siap ku pencet tombol, kirim, kapanpun aku mau. Sambil menonton, aku mengirim pesan ke Reva. Naila, pastikan file backup dikirim jam 8 malam ke akun hantu wanita, di semua platform. Reva, siap. Bu, sudah dijadwalkan. Akun anonim sudah aktif. Pengikutnya sudah ribuan berkat strategi tim digital. Kami buat kesannya seolah ada orang dalam yang membocorkan. Aku tersenyum. Sempurna. Permainan ini bukan sekadar emosional. Ini pertempuran citra, reputasi, kehormatan. Dan aku sudah menyiapkan semua strateginya. Seperti seorang jenderal yang sudah hafal medan musuh. Dimas mungkin pernah pintar, pernah lihai bicara. Tapi dia lupa. Aku bukan lagi Naila yang dulu. Aku bukan istri rumahan yang hanya menanti cinta dan perhatian. Aku sudah menjelma jadi ratu, dan mereka hanya tikus yang merusak ruang singgasku. Malam itu, tepat pukul 21, rekaman mulai tersebar. Aku menyaksikannya secara langsung. Dalam hitungan menit, video berdurasi 1 menit 45 detik memperlihatkan momen Dimas dan Citra tertangkap basah dalam apartemen mewah, diinterogasi oleh seorang wanita pemilik properti yang suaranya penuh wibawa dan ketegasan. Wajah mereka ditampilkan buram dalam versi pertama. Tapi tak lama kemudian, versi lengkap mulai beredar. Netizen mulai menebak identitas mereka. Beberapa mengenali Dimas sebagai pegawai di perusahaan properti saingan yang cukup dikenal. Ada yang mengenali Citra sebagai model freelance yang sering ikut casting iklan minuman. Komentar-komentar mulai bermunculan. Kok kayaknya gue kenal cowoknya deh. Bukannya ini suami orang. Wuih. Jadi si cewek selingkuhannya tidur di apartemen yang ternyata punya istri sah. Gila. Queen banget sih yang jadi istri. Gaya ngomongnya tenang tapi nusuk. Video itu viral. Dalam waktu 2 jam, sudah lebih dari 300.000 kali ditonton di berbagai platform. Grup WhatsApp kantor, komunitas istri-istri elit, bahkan forum properti mulai membahasnya. Malam itu, aku tak tidur. Bukan karena gelisah, tapi karena terlalu menikmati setiap detik runtuhan dua manusia tak tahu diri itu. Keesokan harinya, Reva menghubungiku sambil tertawa kecil di telepon. Bu Naila, perusahaan tempat Pak Dimas bekerja baru saja mengeluarkan surat pemanggilan darurat. Sepertinya mereka panik karena video sudah sampai ke investor. Aku hanya menjawab ringan. Bagus, itu baru permulaan. Sementara itu, Citra langsung mengunci semua akun media sosialnya. Akun endorse-nya yang dulu ramai promosi kini sepi, ditinggalkan. Aku tahu kenapa. Tak ada merek yang mau produknya dikaitkan dengan wanita yang tertangkap basah merusak rumah tangga orang, dan lebih parahnya, di properti yang bukan miliknya. Aku bahkan sempat menerima pesan dari mantan kliennya yang juga klienku.
Naila, kamu hebat. Kalau butuh apapun, kami dukung. Dan terima kasih karena sudah membongkar wajah aslinya. Dia sempat coba ambil kontrak dari kami. Tahu nggak? Aku menggeleng, tertawa geli. Dunia ini ternyata begitu kecil. Dan karma itu nyata. Tapi bukan karma yang datang sendiri. Kadang, Tuhan mengizinkan tangan manusia untuk jadi alat keadilannya. Dan hari itu, tanganku menjadi alatnya. Aku memantau perkembangan dari ruang kerjaku di kantor pusat PT NAL Property. Dari jendela kaca gedung lantai 22, aku bisa melihat bangunan apartemen mewah itu menjulang kokoh. Dan aku tahu, hari itu, semua penghuni gedung itu tahu, pemilik unit 1203 bukan wanita biasa, tapi wanita yang tak segan mengusir suaminya sendiri demi kehormatan yang diinjak. Ponselku bergetar. Pesan dari Dimas. Naila, please, kita bisa bicara baik-baik. Tolong, jangan teruskan ini. Aku mohon. Ku ketik satu kata. Terlambat. Ku hapus nomornya dari kontak. Ku kunci semua aksesnya ke rumah, kartu kredit, dan semua fasilitas atas namaku. Aku minta HR kantorku memutuskan semua tunjangan keluarga atas nama Dimas. Semua koneksi dihentikan. Semua fasilitas ditarik. Dia bukan siapa-siapa lagi. Dan Citra? Aku dengar dia berusaha melamar jadi admin di beberapa kantor agensi, tapi tak satu pun menerima. Namanya sudah rusak. Wajahnya jadi meme viral. Dan setiap kali dia mencoba menyangkal, netizen akan muncul dengan komentar. Oh, itu yang tidur di apartemen milik istri sah, ya? Wajah nggak tahu malu. Aku meneguk secangkir kopi hangat dari balik meja. Hari itu, aku tahu, jebakan yang kutanam sudah menjatuhkan mereka tepat ke jurang yang mereka gali sendiri. Hari itu, dunia Dimas dan Citra mulai runtuh, tapi mereka belum tahu bahwa aku baru memulai. Apa yang terjadi di unit 1203 barulah puncak gunung es. Aku masih menyimpan semua amunisi. Aku masih menyimpan seluruh luka, seluruh hinaan, seluruh air mata yang kutelan selama bertahun-tahun demi menjaga nama baik, demi mempertahankan pernikahan yang ternyata palsu sejak awal. Tapi kini, aku bukan lagi Naila yang menunggu dipahami. Aku adalah Naila yang memutuskan siapa yang pantas berdiri di sisiku, dan siapa yang pantas dikubur dalam kehinaan akibat pengkhianatan mereka. Pagi itu, aku kembali membuka rekaman dari CCTV internal. Bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk memastikan bahwa semuanya terdokumentasi rapi, terekam dalam kualitas tinggi, disimpan dalam folder bernama Fakta, disusun berurutan berdasarkan tanggal dan kejadian. Di layar, kulihat mereka berdua kembali datang ke apartemen, hanya 2 hari sebelum konfrontasi besar terjadi. Saat itu, aku masih diam. Aku masih membiarkan mereka bermain di panggung yang aku ciptakan sendiri. Di video itu, Citra membuka pintu dengan penuh gaya, mengenakan kemeja putih longgar milik Dimas. Rambutnya digulung asal-asalan tapi terlihat dibuat-buat, seperti ingin terlihat kasual, namun menggoda. Dimas di belakangnya membawa kantong belanja dari supermarket bawah. Mereka tertawa. Mereka duduk di sofa. Mereka membuka wine. Dan mereka mulai bermesraan. Bercumbu. Di ruang tamuku, di kursi rotan yang kubeli dari Bali, tempat favoritku membaca buku saat sore hari. Mereka berani bercinta di atas benda yang menyimpan kenanganku. Dan saat mereka melepas pakaian satu sama lain, saling meraba dan mengerang dengan tawa, aku hanya diam menonton dari layar. Bukan karena aku tak mampu bertindak, tapi karena aku sedang membiarkan dua pengkhianat ini menggali liang kubur mereka sendiri lebih dalam. Aku putar rekaman itu berulang-ulang. Aku tandai bagian-bagian penting. Tanganku menulis di kertas kecil. Waktu masuk, durasi, ekspresi, gerakan tangan, bahkan kalimat-kalimat menjijikan yang mereka lontarkan satu sama lain. Dia nggak secantik kamu, Cit. Aku suka kamu karena kamu liar. Bukan kayak istri pengusaha sok elegan itu. Sok elegan? Aku meringis. Dimas benar-benar buta.
Dia tidak sadar bahwa wanita yang dia hina itu adalah wanita yang memiliki seluruh gedung tempat ia bercumbu. Wanita yang bisa menghentikan seluruh aliran dana di rekening pribadinya dengan satu panggilan telepon. Wanita yang bisa membuatnya kembali jadi pria miskin tak berharga hanya dengan satu postingan. Dan aku mulai menyiapkan postingan itu. Sore harinya, aku menghubungi tim PR-ku. Bukan untuk klarifikasi, tapi untuk penguatan identitas. Aku ingin kisah ini berbalik. Dari korban menjadi inspirasi. Dari wanita tersakiti menjadi simbol kekuatan. Buatkan artikel opini tentang wanita yang menjadi pemilik properti, menghadapi suami yang selingkuh di rumahnya sendiri. Tapi jangan sebut nama. Biarkan publik menebak-nebak. Timku menyanggupi. Dalam 48 jam, artikel itu muncul di media lifestyle terkemuka, dengan judul yang menyengat. Istri pemilik apartemen menangkap suami dan selingkuhannya sedang berselingkuh di properti pribadinya. Cara elegan membalas pengkhianatan. Artikel itu viral. Publik menyambutnya dengan kemarahan kolektif dan sorakan terhadap wanita cerdas dan berkelas, yang menangani pengkhianatan tanpa air mata, tanpa drama murahan, tapi dengan tindakan nyata dan bermartabat. Tak butuh waktu lama sebelum netizen mulai menyandingkan artikel itu dengan video yang sempat bocor di medsos. Potongan wajah Dimas dan Citra mulai tersebar. Rekaman suara mereka juga. Nama mereka akhirnya muncul di kolom komentar, ditebak dengan penuh semangat oleh para pencari keadilan online. Di waktu bersamaan, surat pemanggilan resmi dari kantor Dimas bocor ke publik. Ia diperiksa, disangsi, dan akhirnya dipecat karena dianggap mencemarkan nama baik perusahaan. Aku tidak perlu turun tangan. Dunia bekerja sendiri kali ini. Citra? Wanita itu tidak muncul dimanapun. Akunnya kosong. Iklan-iklan yang dulu menampilkan wajahnya diturunkan. Manajernya menolak menjawab pertanyaan wartawan. Tapi aku tahu kabar internalnya. Ia kini ditendang dari agensinya karena reputasi rusak parah. Tak ada sponsor yang mau mendekat. Tak ada casting yang mau menerimanya. Ia sekarang hanya nama yang jadi bahan gosip dan cacian. Dan aku menghadiri gala dinner yang sama minggu itu, dengan gaun merah marun bludru dan heels 15 cm. Di sana, semua mata menatapku. Para pengusaha menyapaku dengan respek. Wanita-wanita kuat lainnya menepuk pundakku penuh kekaguman. Kami tahu itu kamu, bisik salah satu istri Direktur Utama Bank Nasional. Dan kami bangga kamu tak diam. Aku hanya tersenyum. Malam itu, aku bukan hanya Naila. Aku adalah simbol bahwa perempuan bisa bertindak, bisa bangkit, dan bisa menghancurkan dengan anggun. 3 hari setelah semua video dan bukti menyebar, aku tahu mereka bersembunyi, tapi bukan di lubang yang cukup dalam untuk lepas dari rasa malu. Dan saat bisikan dari satpam apartemen menyampaikan bahwa Dimas dan Citra diam-diam kembali ke unit 1203 untuk mengambil barang-barang mereka, aku langsung memutuskan, hari ini aku akan kembali ke sana. Tapi bukan sebagai istri yang tersakiti. Aku akan datang sebagai pemilik sah yang siap menyegel semua kenangan busuk mereka di dalam tumpukan debu penghinaan. Kali ini aku tidak datang sendirian. Aku membawa Reva, 2 petugas keamanan, dan seorang notaris. Aku ingin mereka tahu, ini bukan emosi. Ini proses hukum. Ini kehendak mutlak dari pemilik yang sah. Aku mengenakan mantel panjang hitam, sepatu boot setinggi lutut, dan kacamata hitam. Penampilanku bukan sekadar cantik, tapi mengintimidasi. Langkah kakiku di koridor menuju unit 1203 terdengar seperti palu godam bagi hati 2 orang hina yang berani menari di atas aib. Begitu aku membuka pintu dengan kunci master, Dimas langsung menoleh dari dalam. Wajahnya lusuh, rambut acak-acakan, mata cekung, seperti lelaki yang tak tidur selama seminggu. Citra sedang mengemas pakaian ke dalam koper merah, tapi tubuhnya kaku begitu melihatku. Tangannya bergetar. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Kamu lagi, desis Dimas lirih. Aku melepaskan kacamataku perlahan. Menatapnya dingin.
Masih merasa ini rumahmu? Citra berdiri terbata-bata, mencoba bicara. Kita cuma mau ambil barang, sumpah. Kak, kita gak akan balik lagi. Aku mendekat dengan langkah pelan, menghentikan mereka dengan telunjuk terangkat. Diam. Kalian pikir aku peduli barang-barang kalian? Barang yang dibeli dari uang yang secara tidak langsung berasal dari keringatku. Aku menunjuk koper itu. Isi kopermu. Cit, tak ada satupun yang pantas kamu bawa keluar. Bahkan kamu tak pantas menyentuh lantai ini dengan kaki kotormu. Tapi aku berikan pilihan. Keluar sekarang dengan sisa harga diri yang kamu punya, atau tetap di sini dan aku seret kalian keluar dengan kamera wartawan menunggu di bawah. Dimas maju setengah langkah. Naila, tolong. Jangan gini. Aku sudah kehilangan pekerjaan. Semua orang hujat aku. Tolong berhenti. Aku menyipitkan mata. Hentikan? Kamu minta aku menghentikan sesuatu yang kamu mulai? Kamu tikam aku dari belakang. Kamu telanjangi kehormatanku dengan selingkuh di tempat yang bahkan kamu tak tahu milik siapa. Lalu kamu ingin aku diam? Aku melangkah ke arah meja makan, mengambil satu lembar surat. Ini surat pengosongan properti. Kalian tidak lagi memiliki hak untuk tinggal, bahkan menginjak lantai ini. Aku beri kalian waktu 3 menit. Kalau lewat dari itu. Aku menoleh ke arah Reva. Buka kamera live streaming. Reva mengangkat ponselnya. Siaran langsung mulai. Di layar terlihat wajah panik Dimas dan Citra yang tak menyangka aku benar-benar tega. Tapi bukan soal tega. Ini soal keadilan. Semua orang sudah tahu wajah kalian, ucapku datar. Video kalian sudah jadi bahan seminar tentang pengkhianatan, bahan pembahasan di forum wanita, di komunitas rumah tangga, bahkan di podcast ibu-ibu entrepreneur yang dulunya mengidolakan kalian sebagai pasangan harmonis. Kamu, Dimas, dijadikan contoh suami gagal. Dan kamu, Citra, jadi ikon wanita perebut rumah tangga paling memalukan tahun ini. Citra jatuh terduduk, menangis, meraung seperti anak kecil. Dimas terduduk di kursi, menutup wajahnya. Tapi aku tidak luluh. Aku tidak bisa lagi berempati untuk dua manusia yang pernah membunuh jiwaku pelan-pelan. Aku berbalik. Memberi aba-aba. Petugas keamanan mendekat. Reva menghentikan live. Lalu, tanpa kata, aku melangkah ke arah pintu. Tapi sebelum keluar, aku berhenti sejenak. Dan tahu satu hal lagi yang paling menyakitkan buat kalian. Tanyaku, setengah berbisik. Kalian bukan diusir oleh wanita yang lemah karena patah hati. Kalian diusir oleh pemilik istana yang kalian injak. Dan untuk selamanya, kalian akan dikenang bukan sebagai pasangan mesra, tapi pasangan murahan yang tak tahu malu. Kudorong pintu, melangkah keluar. Petugas mulai menutup akses. Reva mengikuti di belakangku. Di lift, aku menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar bebas. Di bawah gedung, beberapa wartawan sudah menunggu. Tak ada pernyataan dariku. Hanya senyuman kecil, anggukan, dan langkah percaya diri. Dunia boleh tahu apa yang terjadi. Tapi satu hal yang takkan pernah berubah. Aku tetap Naila. Dan aku sudah menang. 3 hari setelah aku mengusir Dimas dan Citra dari apartemen mewahku yang pernah mereka nodai dengan cumbu kotor mereka, aku berdiri di depan cermin di ruang make-up aula hotel bintang 5, mengenakan gaun elegan berwarna emas gading. Di cermin itu, aku melihat sosok yang dulu hanya menangis dalam diam, yang dulu mengalah demi keharmonisan semu, kini tersenyum tenang, dengan sorot mata tajam penuh percaya diri. Aku akan berbicara dalam Forum Nasional Women in Leadership Conference, dan kali ini bukan sebagai istri seorang pria sukses, tapi sebagai ikon wanita yang membangun istananya sendiri dan menghancurkan tikus-tikus yang menggerogotinya. Dari podium, namaku dipanggil. Ibu Naila Ardianti, CEO NAL Property Group, akan membawakan keynote speech, bangkit dari pengkhianatan, transformasi diri sebagai jalan kemenangan. Tepuk tangan menggema.
Aku melangkah ke panggung, disambut sorotan lampu dan puluhan mata yang menatapku penuh kagum. Sebagian dari mereka sudah tahu ceritaku. Bukan karena aku menyebarkannya, tapi karena dunia menyaksikannya sendiri melalui potongan video, artikel, dan testimoni yang terus bergulir sejak kejatuhan Dimas dan Citra. Tapi hari ini aku tidak akan bercerita tentang dendam. Hari ini aku bicara tentang kebangkitan. Beberapa bulan lalu, saya dikhianati. Bukan hanya oleh pasangan, tapi oleh kepercayaan. Dan selama bertahun-tahun sebelumnya, saya telah mengorbankan waktu, cinta, dan dukungan untuk orang yang akhirnya menikam saya di tempat yang seharusnya jadi rumah, tempat ternyaman bagi seorang wanita. Hening. Semua mendengarkan. Tak satu pun memotong. Tapi saya tidak memilih untuk menangis. Saya tidak menenggelamkan diri dalam kesedihan atau kemarahan. Saya memilih untuk berdiri. Bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa ketika wanita dikhianati, dia tidak lemah. Dia bisa menjadi badai yang menghancurkan semua ilusi palsu dan membangun kembali dirinya dari puing-puing yang berserakan. Aku melihat beberapa peserta wanita di kursi VIP mulai menitikkan air mata. Yang lain mengangguk pelan. Aku tahu mereka paham. Mereka merasakannya. Karena banyak dari mereka pernah melalui hal serupa. Diselingkuhi, dikhianati, diremehkan. Dan hari ini, lanjutku, saya berdiri bukan sebagai istri, tapi sebagai perempuan utuh yang berhasil memerdekakan dirinya sendiri dari hubungan toksik. Saya memimpin perusahaan saya. Saya membesarkan proyek-proyek properti saya. Dan saya memastikan bahwa apapun yang pernah saya bangun, tak akan pernah jatuh hanya karena satu lelaki dan satu wanita yang terlalu murah untuk memahami makna kesetiaan. Tepuk tangan pecah. Beberapa berdiri. Bukan karena pidato yang indah, tapi karena kebenaran yang aku bawa. Pidato itu viral hanya dalam waktu 2 jam setelah diunggah. Dan sejak hari itu, aku resmi menjadi wajah baru gerakan perempuan pemilik hidup, komunitas yang kutokohi dan yang mulai menyebar ke seluruh negeri. Dan sementara aku tampil di berbagai forum dan wawancara, di sisi lain, Dimas tak muncul lagi di permukaan. Ia mencoba memulai usaha kecil, tapi video viral itu terus menghantuinya. Ia mencoba membuka channel klarifikasi, tapi tak ada yang percaya. Reputasinya hancur, karirnya padam, dan bahkan teman-temannya mulai menjauh. Ia jadi simbol kegagalan dan kebodohan laki-laki yang menghancurkan masa depannya hanya karena nafsu sesaat. Citra lebih menyedihkan lagi. Ia kabur ke kota kecil, mencoba membuka usaha online, tapi namanya terus menghantui hasil pencarian Google. Foto-foto masa lalunya dikomentari dengan hinaan. Ia bahkan mengaku dalam live anonim bahwa hidupnya tak lagi tenang. Semua orang kenal wajahku. Semua orang tahu aku pelakor itu, katanya sambil menangis. Tapi siapa yang bisa dia salahkan? Dirinya sendiri yang masuk ke dalam rumah milik istri sah dan tidur di ranjangnya, seperti parasit. Sementara mereka tenggelam dalam kehinaan, aku justru semakin bersinar. Aku menjadi pembicara tetap di beberapa universitas. Aku diliput majalah bisnis. Dan yang paling memuaskan, aku membeli 2 unit apartemen baru, tepat di lantai atas dan bawah unit 1203. Bukan untuk ditempati, tapi untuk kutransformasikan menjadi ruang kerja pribadi dan galeri seni, tempat untuk mengingat satu hal, bahwa dari tempat inilah aku jatuh. Dan dari tempat inilah aku bangkit, lebih tinggi dari sebelumnya. Hari itu hujan turun deras. Langit Jakarta gelap. Angin memukul jendela kaca kantorku di lantai 22. Aku sedang duduk di ruang direksi, memeriksa proposal proyek perumahan baru ketika Reva masuk terburu-buru. Wajahnya sedikit tegang. "Bu Naila, ada tamu." Dia ngotot mau bertemu langsung dengan ibu, katanya. "Dimas." Tanganku berhenti menulis. Nama itu masih memancing luka lama, tapi bukan luka yang menyakitkan. Luka itu sudah kering, sudah jadi bekas, sudah jadi pelajaran. Kini yang tersisa hanya perasaan, kasihan. Sejenak aku menatap keluar jendela,
melihat tetesan hujan berlarian di kaca. Lalu ku tarik napas dalam. Suruh dia naik, kataku tenang. Beberapa menit kemudian, pintu ruanganku terbuka. Dimas berdiri di sana. Bukan lagi pria dengan kemeja rapi dan sepatu mahal, tapi lelaki lusuh dengan jaket basah, rambut awut-awutan, wajah sembab. Dia tampak jauh dari versi dirinya yang dulu berdiri angkuh, mencium pipiku sambil menyembunyikan jejak lipstik selingkuhannya. Yang dulu bicara seolah dunia ada dalam genggamannya. Kini, dia hanya bayangan rapuh dari masa lalu yang memalukan. Naila, suaranya parau. Aku tahu aku nggak pantas datang ke sini, tapi aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku tak menjawab, hanya memandangnya diam, tanpa emosi. Ia melangkah masuk dengan tubuh gemetar, lalu berdiri di hadapanku. Aku kehilangan semuanya. Pekerjaan, teman, bahkan keluargaku. Mereka semua menjauh setelah video itu. Aku cuma minta satu hal. Maaf. Dari kamu. Aku mengangkat alis. Maaf. Iya. Aku tahu aku hancurkan kamu. Tapi aku manusia. Nai. Aku hilaf. Aku pikir kamu terlalu sibuk buat aku waktu itu. Aku merasa nggak berarti di rumah kita. Dan Citra, dia muncul di saat aku butuh pengakuan. Aku menyeringai kecil. Dan kamu cari pengakuan di ranjang istri sah, dengan wanita murahan. Dimas terdiam. Matanya basah. Aku nggak bisa balik kemana-mana. Dan aku tahu, cuma kamu yang bisa bantu aku bangkit lagi. Aku nyesel. Sumpah. Naila, aku nyesel. Aku berdiri, melangkah pelan ke arahnya. Nyesel, bisikku. Kamu nyesel karena ketahuan, bukan karena mengkhianati. Kalau waktu itu aku tidak pasang CCTV, kamu akan terus lakukan itu, kan? Di apartemenku, di tempat tidurku, dengan wanita yang bahkan tidak tahu sopan santun. Kamu tidak nyesel. Kamu cuma kalah. Dimas jatuh berlutut di hadapanku, menggenggam tanganku. Aku nggak punya apa-apa lagi. Aku butuh kamu, Please. Kita mulai dari awal. Aku siap berubah. Aku bisa kerja di mana aja. Asal kamu izinin aku tinggal dimanapun. Asal dekat sama kamu. Aku menarik tanganku perlahan dari genggamannya. Kamu pikir aku masih wanita yang sama? Yang bisa dipatahkan? Yang bisa dikhianati dan tetap memaafkan? Aku bukan Naila yang kamu tinggalkan. Dimas, aku sudah naik ke tempat di mana kamu bahkan tak layak melihat bayanganku. Aku membuka laci, mengambil satu amplop besar. Kusodorkan padanya. Dia mengambilnya. Gemetar. Itu surat penolakan mutlak atas semua bentuk permintaan, akses, atau hubungan hukum, sosial, atau pribadi dengan kamu. Termasuk pemutusan kontak, pembatasan pendekatan, dan larangan menggunakan namaku untuk kepentingan pribadi. Kamu resmi bukan siapa-siapa dalam hidupku, dan tidak akan pernah jadi siapa-siapa lagi. Dia membuka surat itu, membacanya sambil menangis. Tapi aku tetap berdiri tegak, tak bergeming. Di mataku, ia hanya lelaki yang menyesal bukan karena cinta, tapi karena hidupnya kini kosong. Aku cuma pengen pulang. Nai, bisiknya. Aku tertawa pelan. Pulang? Kamu sudah kubuang dari istana ini sejak kamu menyeret wanita itu masuk. Kamu tidak diusir dari rumahku. Kamu diusir dari hidupku. Dan rumah adalah tempat untuk orang yang tahu caranya menghormati dan menjaga. Dimas beringsut mundur, berdiri perlahan, lalu berjalan menuju pintu dengan tubuh terguncang. Sebelum ia menutup pintu, aku berkata, Dimas, aku harap kamu bahagia. Bukan karena aku memaafkan, tapi karena kamu harus tahu seperti apa rasanya hidup tanpa orang yang dulu kamu pikir akan selalu menunggumu. Pintu tertutup.
Dan hari itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merdeka. 7 bulan setelah aku menutup pintu terakhir untuk Dimas, secara harfiah dan emosional, aku berdiri di hadapan ribuan orang, bukan di ruang sidang, bukan di depan rumah tangga yang remuk, tapi di tengah panggung megah pembukaan yayasan baruku, Istana Perempuan. Tempat yang akan menjadi rumah bagi para wanita yang pernah dihancurkan, ditindas, dan dibungkam oleh pengkhianatan, kekerasan, atau ketidakadilan, dan ingin bangkit. Aku tak lagi sekadar CEO properti. Aku telah menjadi figur publik nasional. Bukan karena drama, tapi karena perubahan. Karena aku tidak menjual luka, tapi menawarkan jalan keluar. Karena aku tidak menangis di hadapan publik, tapi bangkit dan berdiri untuk mereka yang suaranya selama ini tidak didengar. Yayasan ini bukan sekadar bangunan dengan logo cantik. Di dalamnya ada ruang pelatihan, pengembangan diri, bantuan hukum, dan penginapan aman untuk wanita korban kekerasan. Semuanya aku biayai dari keuntungan unit bisnis yang selama ini kulola sendiri. Bukan dengan sisa-sisa dari mantan suami, tapi dari darah dan kerja kerasku. Malam itu, aku membawakan pidato pembukaan di aula penuh lampu, kamera, dan tamu kehormatan. Saya pernah dikhianati, disakiti, dipermalukan. Tapi saya tidak tinggal dalam luka itu. Saya tidak biarkan dunia mencap saya sebagai korban seumur hidup. Saya bangkit. Saya membuktikan bahwa wanita bisa berdiri sendiri, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Dan kini, saya hadir untuk setiap perempuan yang pernah merasakan apa yang saya rasakan. Di tempat ini, kalian tidak hanya ditampung, kalian dibangun. Karena tidak ada wanita yang pantas dibuang seperti barang rusak hanya karena seorang pria kehilangan arah. Tepuk tangan bergemuruh. Bahkan Menteri Sosial hadir malam itu. Dan dalam wawancaranya, ia berkata, Naila bukan hanya inspirasi. Dia revolusi dalam bentuk perempuan. Sementara itu, kabar tentang Dimas makin tak terdengar. Aku tak mencari tahu, dan aku tak peduli. Tapi yang aku tahu, dia tak bisa lagi berdiri di tempat yang sama denganku. Bahkan untuk menyebut namaku pun dia pasti gemetar. Karena dunia tahu, aku yang menghancurkannya bukan dengan amarah, tapi dengan keanggunan dan ketegasan. Suatu malam, aku berdiri di balkon rumah baruku, bukan apartemen, tapi rumah 3 lantai dengan taman, perpustakaan, dan studio pribadi. Di sana, aku menulis buku, Aku Bangkit dari Ranjang Pengkhianatan. Buku yang menjadi bestseller dalam 2 minggu pertama perilisannya. Isinya bukan hanya kisah hidupku, tapi juga panduan langkah-langkah hukum, mental, dan sosial bagi wanita yang ingin keluar dari hubungan toksik. Reva, yang kini menjadi direktur operasional di perusahaanku, suatu hari berkata, Bu Naila, hidup ibu sekarang kayak mimpi. Tapi bukan mimpi yang dikasih orang, tapi mimpi yang ibu bangun sendiri. Aku hanya tersenyum, karena dia benar. Dan di akhir tahun, saat aku menerima penghargaan Women of the Year dari majalah paling bergengsi di negeri ini, aku hanya menyampaikan satu kalimat. Untuk semua wanita yang pernah dikhianati, jangan hancur. Jadilah kehancuran itu untuk mereka yang mengira bisa mempermainkanmu. Aku bukan lagi istri seseorang. Aku adalah Naila, pemilik istana, pemilik tahta, dan pemilik hidupku sendiri. Sudah setahun sejak aku menghapus nama Dimas dari semua lembar kehidupanku. Namanya tak lagi terucap di mimpi-mimpi burukku. Tak lagi menyesakkan dada saat teringat. Kini, kehidupanku seimbang. Bisnis properti berkembang. Yayasan sosial, Istana Perempuan, menampung ribuan wanita korban kekerasan. Dan aku menjadi simbol nasional tentang kebangkitan. Tapi di antara semua pencapaian itu, ada satu ruang yang tetap kosong. Ruang yang dulu kututup rapat karena trauma, cinta. Aku tak pernah merasa kesepian. Tapi kadang saat malam datang, saat lampu rumah sudah padam dan hanya suara hujan yang menyapa jendela, aku bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar tidak butuh seseorang untuk sekadar mendengarkan, menatapku bukan sebagai figur publik, tapi sebagai perempuan yang sesekali juga lelah? Hari itu,
Aku menghadiri Forum Internasional Wanita Pemimpin di Singapura sebagai pembicara utama. Setelah sesi selesai, aku disapa oleh salah satu penyelenggara forum, pria tinggi dengan setelan abu-abu muda, senyum hangat, dan tatapan tajam yang tidak menilai. "Bu Naila," katanya sambil mengulurkan tangan. "Saya Arman, konsultan regional yang ikut mempersiapkan forum ini. Saya sudah dengar banyak tentang Ibu dan izinkan saya bilang, pidato Ibu tadi luar biasa. Bukan sekadar inspiratif, tapi menggerakkan." Aku mengangguk sopan. "Terima kasih, Pak Arman. Senang bisa berkontribusi." Tapi yang membuatku terdiam bukan kata-katanya, melainkan caranya menatapku. Bukan kagum, bukan kasihan, bukan sok akrab, tapi menghormati. Itu saja sudah langka kutemui sejak aku menjadi figur publik. Kami bicara beberapa menit tentang kepemimpinan, tentang tantangan sosial, tentang bagaimana media kerap menyudutkan wanita kuat. Tapi saat ia berkata, "Saya percaya, wanita yang selamat dari pengkhianatan adalah wanita yang justru tak lagi butuh pahlawan, tapi akan jadi pahlawan bagi banyak orang." Aku nyaris kehilangan kata. Karena itu, setelah forum, kami sempat bertukar kontak. Aku tak berharap banyak. Aku terlalu sibuk untuk bermain-main dengan emosi. Tapi Arman, entah bagaimana ia hadir bukan untuk menarikku jatuh cinta, melainkan hadir tanpa intensi, tanpa tekanan, dan tanpa ilusi. 2 minggu setelah forum itu, aku menerima email darinya. Subjek: "Terima kasih. Saya sedang menulis buku tentang transformasi pemimpin perempuan Asia. Saya ingin mewawancarai Ibu, bukan sebagai CEO, tapi sebagai Naila, wanita yang bangkit dari puing dan membangun istana. Jika Ibu bersedia, saya akan sangat menghargainya." Aku membaca email itu berulang kali. Dan akhirnya, aku mengiyakan. Pertemuan demi pertemuan terjadi. Di kafe tenang, di ruang kerja yayasan, hingga suatu hari ia datang ke rumahku, bukan untuk urusan kerja, tapi karena aku yang memintanya. Kami duduk di ruang baca. Ia membuka laptopnya, tapi kali ini, ia menutupnya kembali. "Aku tahu kamu tak percaya cinta, Naila," katanya pelan. Aku menatapnya, tak menjawab. "Kamu mungkin tidak butuh diselamatkan. Tapi aku ingin berada di sisimu, bukan untuk memimpinmu, bukan untuk menggantikan siapapun, hanya untuk berjalan bersamamu. Sebagai manusia." Aku menunduk. Untuk pertama kalinya sejak Dimas, ada seseorang yang membuat dadaku bergetar. Bukan karena takut, bukan karena trauma, tapi karena pelan-pelan, hatiku membuka satu jendela kecil yang selama ini tertutup rapat oleh luka. "Kalau kamu berpikir aku akan melompat ke pelukanmu dan lupa masa lalu, kamu salah," kataku datar. "Aku punya bekas luka yang dalam." Arman tersenyum. "Aku tak ingin menghapus lukamu. Tapi jika kamu izinkan, aku ingin berjalan bersamamu menenun bab baru, dengan kamu sebagai tokoh utama, bukan bayangan dari siapapun." Aku tersenyum, untuk pertama kalinya karena harapan, bukan kemenangan. Malam itu, aku menulis di jurnal pribadiku. Mungkin aku memang tak butuh cinta. Tapi jika cinta datang dengan hormat, ketulusan, dan tidak mencoba menyelamatkanku, mungkin aku bisa memberinya kesempatan. Setelah badai gugatan hukum itu berlalu, aku pikir aku akan merasa lega. Tapi justru di tengah tenangnya suasana, aku merasakan sesuatu yang lebih dalam. Bukan ketakutan, bukan cemas, tapi sesuatu yang sejak dulu kutahan mati-matian, perasaan. Dan semuanya bermula dari satu hal yang paling sederhana, kehadiran Arman. Aku tak tahu sejak kapan, tapi setiap kali dia datang ke yayasan, jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Setiap kali ia bicara pelan di telingaku saat rapat, aku merasa seperti dunia berhenti. Dan setiap kali dia menggenggam tanganku, bahkan tanpa kata, aku merasa lebih kuat. Tapi aku takut. Bukan takut dia menyakitiku, tapi takut aku membiarkan diriku terbiasa disayangi lagi. Suatu sore, kami duduk berdua di balkon atas yayasan,
Istana Perempuan. Angin sore membawa aroma kopi dan melati. Arman duduk di sampingku, tidak bersuara, hanya menatap kota Jakarta yang mulai menyala perlahan. "Arman," kataku pelan, "apa kamu tidak takut jatuh cinta pada perempuan seperti aku?" Dia menoleh, lalu tersenyum. "Aku tidak pernah jatuh, Naila. Aku justru naik setiap kali bersamamu." Aku terdiam. Kalimatnya tidak romantis lebay, tapi benar-benar membuat hatiku lembut. "Aku ini punya luka, Arman. Aku masih belajar percaya. Aku terbiasa sendirian. Aku kuat bukan karena tidak butuh siapa-siapa, tapi karena aku dipaksa bertahan tanpa siapa-siapa." Dia menatap mataku dalam. "Dan aku tidak datang untuk menjadi siapa-siapa. Aku hanya ingin jadi orang yang bisa kamu percaya berdiri di belakangmu, bukan untuk menarikmu, tapi mendorongmu maju." Aku menghela napas panjang. Selama ini, semua cinta yang kuterima selalu datang dengan pamrih. Mereka mencintaiku karena mereka butuh, karena mereka ingin dikasihani, karena mereka ingin ditopang. Tapi Arman, tidak. Ia hanya duduk di sampingku, tanpa merampas kendaliku, tanpa mengubah duniaku, tapi dengan penuh hormat, ikut berjalan di sisiku. Keesokan harinya, aku menemukan kejutan. Di ruang kerja yayasan, meja dokumentasi, ada satu amplop putih kecil tanpa nama. Di dalamnya, selembar surat donasi besar untuk program pelatihan wanita korban KDRT, ditandatangani oleh Arman, dengan tulisan di bawahnya, tanpa publikasi, tanpa panggung. "Ini bukan dariku. Ini dari kekagumanku pada kamu." Aku menangis diam-diam di ruang itu. Bukan karena sedih, tapi karena aku tidak pernah disayangi sehalus ini. Malam itu, aku mengirim pesan ke Arman. Aku belum bisa menjanjikan apapun, tapi aku ingin mencoba mencintai lagi, tanpa takut, tanpa luka. Dan dia hanya membalas, "Itu lebih dari cukup. Karena aku tidak pernah ingin memiliki kamu. Aku hanya ingin kamu merasa tidak sendirian lagi." Cinta itu tidak menyelamatkan, tapi cinta yang tulus bisa menguatkan. Dan aku, Naila, perempuan yang dulu diselingkuhi, dijatuhkan, dipermalukan, kini mulai membuka hatinya lagi. Bukan untuk masa lalu, tapi untuk masa depan yang lebih penuh. Satu hal yang selalu kupelajari dari dunia bisnis dan pengkhianatan adalah, orang licik tidak pernah tahu kapan harus berhenti. Dan Dimas, bersama keluarganya, adalah contoh nyata dari itu. Setelah kekalahan telak mereka di meja hukum, aku pikir mereka akan mundur teratur. Tapi ternyata tidak. Mereka memilih menggali lubang lebih dalam untuk mengubur harga diri mereka sendiri. Awalnya, hanya muncul potongan video lama Dimas sedang diwawancarai oleh kanal YouTube kecil. Ia berdalih bahwa rumah tangga kami hancur karena aku terlalu sibuk, terlalu dominan, terlalu keras. Citra, yang entah kenapa masih menempel padanya seperti bayangan yang malu-malu, duduk di sampingnya seperti korban. Mereka membingkai diri mereka sebagai pasangan terbuang, manusia yang hanya ingin bahagia tapi ditindas oleh kekuasaan seorang wanita kaya. Lucu, menjijikkan, tapi juga memalukan. Tak sampai 48 jam, video itu viral. Bukan karena simpati, tapi karena komentar publik yang membakar habis naskah drama murahan mereka. "Citra, kamu korban? Tapi tidur di ranjang istri sah orang lain." Dimas menyalahkan Naila karena terlalu dominan. "Kalau kamu laki-laki sungguhan, kamu gak akan minta jatah bulanan dari istrimu, Bang. Kalian bukan korban. Kalian cuma pecundang yang ketahuan bohong dan masih cari panggung." Komentar-komentar itu membanjiri akun mereka. Bahkan seorang aktivis hukum keluarga membuat video khusus membedah pasal-pasal yang dilanggar oleh mereka berdua, lengkap dengan kutipan-kutipan dari berkas perkaraku sebelumnya. Aku hanya diam. Tapi diamku bukan karena takut. Diamku adalah jeda sebelum pembacaan hukuman sosial yang lebih kejam dari vonis pengadilan.
Aku dan timku diam-diam menyiapkan satu langkah terakhir, membuka rekaman dan transaksi tersembunyi. Rekaman pertama adalah dari asisten lama Dimas, yang dengan sukarela menyerahkan voice note. Dimas memaksa agar tunjangan dari rekeningku tetap dikirim meski kami sudah pisah ranjang. Gue nggak peduli. Yang penting tiap bulan duitnya masuk. Gue kasih perhatian ke dia kalau perlu. Yang penting hidup gue aman dulu, katanya dalam rekaman. Rekaman kedua lebih menjijikan. Citra sedang bicara dengan temannya, tertawa soal apartemen mewah yang ternyata milikku. Lucu ya, dia kira itu punya temannya. Padahal tiap kita main, kita literally tidur di properti dia sendiri. Hahaha. Video dan audio itu kami rilis sekaligus, dengan bukti dokumen tambahan bahwa mereka juga menjual barang-barang apartemenku tanpa izin. Pecah. Media massa, YouTube, TikTok, Twitter, semuanya meledak. Bahkan akun-akun gosip mulai menyebut Citra sebagai Ratu Malu Nasional. Dimas dijuluki Sultan Uang Istri. Nama mereka jadi bahan tertawaan. Dan lebih dari itu, investor dari perusahaan travel tempat Dimas bekerja mundur, menyebabkan perusahaan merugi, dan Dimas dipecat secara tidak hormat. Sementara itu, ibunya, yang dulu menghinaku karena tak bisa mengurus rumah tangga, sekarang harus menanggung malu karena semua tetangga tahu ia ikut memanfaatkan uangku lewat transfer diam-diam dari rekening Dimas. Ya, kami bongkar semuanya. Satu persatu, kehidupan mereka runtuh. Tapi aku tidak bersorak. Aku hanya duduk di kursi ruang tamu istana yayasanku, memandang keluar jendela. Di belakangku, Arman menyentuh pundakku pelan. Sudah selesai, Naila. Aku menoleh, tersenyum tipis. Belum, jawabku. Tapi mereka sudah belajar bahwa perempuan yang mereka injak bisa berdiri dan menginjak balik dengan kepala tegak. Panggung terakhir itu bukan untukku memamerkan kemenangan, tapi untuk mereka merasakan pembalasan paling mematikan, malu seumur hidup. Setelah kehancuran keluarga Dimas menyebar luas seperti api membakar ilalang kering, aku pikir semuanya akan mereda. Tapi nyatanya tidak. Namaku justru mulai menggema, melintasi batas kota, bahkan menyeberangi samudra. Awalnya hanya dari satu artikel sederhana yang ditulis seorang jurnalis independen. Kisah Naila, dari pengkhianatan menjadi perempuan yang bangkit. Artikel itu menyebar cepat. Dalam waktu 1 minggu, aku menerima lebih dari 700 email dari perempuan di berbagai kota, desa, bahkan luar negeri. Mereka menceritakan luka, perjuangan, dan ketakutan mereka yang sama. Dan semua diakhiri dengan satu kalimat yang membuatku menangis di tengah malam. Aku melihat diriku di dalam kamu. Kemudian datang undangan. Pertama dari Universitas di Singapura, untuk menjadi pembicara tamu. Lalu dari Tokyo, dari Paris, dari Amsterdam. Mereka tidak hanya ingin mendengar kisahku. Mereka ingin belajar bagaimana perempuan bisa tetap berdiri, bahkan ketika dunia runtuh di bawah kakinya. Aku berdiri di atas panggung TED Talk, mengenakan setelan hitam sederhana, tanpa perhiasan mencolok. Lampu sorot menyilaukan, tapi aku tidak gemetar. Aku menatap ratusan pasang mata yang menunggu, dan aku bicara. Dulu, saya dibentuk oleh luka. Saya dipermalukan, dikhianati, direndahkan. Tapi hari ini, saya tidak datang membawa dendam. Saya datang membawa bukti. Bukti bahwa perempuan tidak diciptakan untuk diam saat diinjak. Kami diciptakan untuk bangkit, mencipta, memimpin, dan menyelamatkan sesama. Istana perempuan yang saya dirikan bukan sekadar yayasan. Ia adalah tempat suci, tempat luka diobati, tempat trauma dirawat, tempat kekuatan dilatih. Karena satu perempuan yang bangkit bisa membuat seluruh generasi berubah. Jangan pernah anggap kami lemah karena kami perempuan. Kami hanya sedang menguatkan sayap kami. Begitu aku selesai, ruangan itu hening beberapa detik. Lalu tepuk tangan pecah seperti ledakan damai. Ada yang berdiri. Lalu semua orang berdiri. Standing ovation.
Aku tidak menangis di atas panggung. Tapi malam itu, sendirian di kamar hotel kecil di Amsterdam, aku menangis sejadi-jadinya. Bukan karena luka, tapi karena aku merasa hidupku akhirnya berarti. Hari-hariku berubah drastis setelah itu. Media internasional mulai menulis profilku. Forbes menyebutku sebagai salah satu perempuan paling berpengaruh dalam pemberdayaan sosial di Asia Tenggara. Sebuah majalah Eropa menyandingkan fotoku dengan Ruth Bader Ginsburg dan Malala. Tapi di tengah semua sorotan itu, aku tetap kembali ke tempat yang paling berarti, yayasan kecilku, Istana Perempuan. Di sanalah aku kembali menjadi Naila yang sama, yang duduk mendengar cerita korban, yang memeluk perempuan yang baru melarikan diri dari rumah mertua yang kejam, yang menghapus air mata anak-anak yang melihat ibunya dipukul. Dan di sanalah Arman selalu menungguku, tidak dengan setelan jas, tapi dengan 2 cangkir teh hangat dan tangan yang terbuka lebar. Kamu sudah mengubah dunia, Naila, tapi kamu tidak harus menyelamatkan semuanya sendirian. Sekarang izinkan aku jadi bagian dari itu. Aku menatapnya, bukan dengan gairah romantis picisan, tapi dengan cinta paling dalam yang lahir dari penghormatan, dari kepercayaan, dari persamaan. Ketika dunia menyaksikan kemenangan seorang perempuan, mereka tidak hanya melihat cerita spektakuler. Mereka melihat awal dari pergerakan. Mereka melihat harapan. Mereka melihat diri mereka sendiri. Dan aku, Naila, yang dulu dianggap tak berguna, kini berdiri di antara ribuan suara yang bangkit bersamaku. Aku pikir, setelah semua yang kulalui, aku tidak lagi percaya pada janji. Janji terdengar seperti racun manis. Janji pernah mengurungku dalam sangkar emas yang ternyata berduri. Tapi, Arman tidak pernah menjanjikan apapun. Dan mungkin karena itulah, aku percaya padanya. Hari itu kami sedang menghadiri acara kecil yayasan di Bandung. Bukan konferensi besar, bukan gala megah, hanya pertemuan hangat dengan para perempuan yang pernah kami bantu. Di aula sederhana berisi kursi-kursi kayu dan bunga segar, aku menyampaikan pidato penutupan dengan suara tenang. Perempuan tidak lahir untuk jadi korban. Tapi jika hari ini kamu merasa hancur, ingatlah, bangkit tidak harus dilakukan sekaligus. Bangkit bisa dimulai dengan membuka mata, bernapas, berdiri, menangis, lalu melangkah perlahan. Dan itu cukup untuk hari ini. Tepuk tangan hangat menggema. Lalu musik akustik pelan mengalun. Di tengah suasana damai, Arman mendekat. Tidak dengan kotak cincin. Tidak dengan iringan kata klise, "Will you marry me?" Tapi dengan satu amplop. "Boleh aku bicara sebentar di luar?" tanyanya. Kami melangkah ke halaman yayasan. Udara sore membawa aroma rumput basah dan melati. Ia menyerahkan amplop itu dengan tangan sedikit bergetar. "Apa ini?" tanyaku. "Buka saja." Kukira dokumen kerja, atau mungkin sesuatu tentang proyek baru. Tapi ternyata, di dalamnya ada blueprint arsitektur, denah bangunan, dan di pojoknya tertulis, "Rumah Perempuan dan Anak, sayap kedua dari Istana Perempuan." Aku menatapnya. Napasku tercekat. Aku beli tanah itu di Yogyakarta. Dana awalnya dari aku. Tapi aku tidak akan taruh namaku di sana. Ini milikmu. Kamu yang kelola. Kamu yang hidup di sana. Dan, kalau kamu izinkan, aku hanya ingin membangun kehidupan di sekitarmu. Di sampingmu. Tanpa mendominasi. Tanpa menuntut. Aku menggigit bibir. Menahan emosi yang melonjak. Tidak ada lamaran. Tidak ada cincin. Tapi itu lebih dari cukup. Itu adalah bentuk cinta paling dalam, yang tidak meminta untuk dimiliki, hanya meminta untuk dipercaya. Kupandangi wajahnya, lalu berkata, "Kalau begitu, bantu aku pilih warna cat ruang utama. Tapi pastikan cukup luas untuk anak-anak main sambil tertawa." Ya. Senyumnya mengembang perlahan.
Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menerima seseorang bukan karena aku kesepian, tapi karena aku siap. Malam itu, kami duduk di teras kecil penginapan sederhana, hanya berdua. Tidak ada musik, tidak ada pelayan, tidak ada saksi. Tapi rasanya lebih sakral dari akad manapun yang pernah kujalani. Janji yang paling dalam tidak perlu diucapkan, ia hanya perlu dibuktikan. Dan Arman telah membuktikan bahwa cinta yang tulus tidak datang untuk mengikat, tapi untuk berjalan bersama. Itu adalah hari yang tidak pernah aku bayangkan akan terjadi. Hari ketika aku berdiri di satu panggung besar dan melihat dua wajah masa laluku di antara kerumunan. Dimas dan Citra. Bukan sebagai undangan, bukan sebagai tamu, tapi sebagai penonton biasa yang kini datang entah karena rasa penasaran atau karena dorongan ego untuk tetap merasa eksis dalam cerita yang seharusnya sudah bukan milik mereka lagi. Acara itu adalah peluncuran cabang ketiga Yayasan Istana Perempuan, tempat baru untuk menampung, mendidik, dan memberdayakan para perempuan dan anak yang selama ini terabaikan. Sebuah auditorium megah di pusat Jakarta, dengan lebih dari 1.000 peserta. Wakil menteri, pengusaha, aktivis luar negeri, selebritas peduli perempuan, semua hadir. Kamera media nasional dan internasional berjajar di depan panggung. Dan aku menjadi pembicara utama. Aku melangkah ke mimbar dengan tenang. Mengenakan gaun hitam elegan rancangan desainer lokal. Rambutku disanggul rapi. Tidak berlebihan. Tidak mencolok. Tapi cukup untuk menunjukkan bahwa aku tidak hanya kembali berdiri. Aku berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Dan dari atas mimbar itu, aku melihat mereka. Dimas duduk di baris ketujuh. Wajahnya lebih tirus dari terakhir kali kulihat. Matanya sayu. Di sampingnya, Citra, dengan blazer abu-abu lusuh yang tampak seperti dipinjam dari entah siapa, menunduk dan menghindari pandangan siapapun. Tidak ada sorotan kamera untuk mereka. Tidak ada sambutan hangat. Tidak ada karpet merah. Mereka hanyalah dua bayangan dari masa lalu yang kini menyaksikan sinar yang tak bisa mereka redupkan lagi. Aku mulai berbicara. Bukan tentang dendam, tapi tentang perjalanan, luka, dan bagaimana aku membangkitkan diri sendiri. Saya pernah dikhianati, pernah dipermalukan, pernah dihancurkan oleh orang yang seharusnya melindungi saya. Tapi hari ini saya berdiri di sini, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemilik istana yang tidak lagi menerima ratu palsu. Suara mikrofon membawakan kata-kataku dengan tegas dan mantap. Dan saat kalimat itu diucapkan, seisi ruangan bergemuruh. Gemuruh tepuk tangan, sorakan, air mata. Bahkan beberapa aktivis dari luar negeri berdiri, memberikan standing ovation. Aku tidak menyebut nama, tapi aku tahu, semua orang tahu siapa yang kumaksud. Setelah acara selesai, para wartawan mencoba mendekat. Tapi aku memilih jalan memutar ke belakang panggung, lewat lorong sepi. Dan di sanalah, aku bertemu mereka. Mereka sudah menunggu. Seperti dua pelaku yang bersiap menerima vonis, tapi masih berharap ada pengampunan. Dimas berdiri duluan. Gagap. Naila, aku hanya ingin. Aku angkat tangan. Tak membiarkannya melanjutkan. Kau tidak perlu bicara. Dunia sudah melihat, dunia sudah tahu, dan sekarang, kalian bisa hidup dengan identitas kalian sendiri, tapi tanpa nama, aku, di belakang kalian. Wajah Dimas jatuh seperti kaca yang pecah, tidak marah, tapi hancur. Matanya kosong, seperti baru sadar bahwa tempat yang dulu ia injak dengan pongah kini menjulang jauh di atas kepala. Citra hanya menunduk. Matanya memerah. Tapi aku tidak kasihan. Bukan karena aku kejam, tapi karena aku tahu, mereka harus merasakan kehilangan untuk bisa menghargai apa yang pernah mereka injak. Aku tidak mengatakan apapun lagi. Aku hanya berjalan melewati mereka, tanpa dendam, tanpa makian, tanpa air mata. Hanya diam. Tapi diam yang keras. Diam yang menyayat.
Diam yang lebih menyakitkan dari ribuan hinaan. Dan saat langkahku menjauh, aku mendengar isak kecil tertahan. Tapi aku tidak menoleh. Karena saat itu, aku tahu aku telah memenangkan segalanya. Bukan karena mereka hancur, tapi karena aku tidak lagi butuh pembuktian. Aku telah menata ulang hidupku dari reruntuhan. Membuat istana yang dulu mereka cemari menjadi lambang kekuatan, kebangkitan, dan kehormatan. Istana ini tidak butuh ratu palsu. Karena ratu sejati tidak memerlukan mahkota untuk dihormati. Ia dihormati karena keberaniannya bertahan. Karena integritasnya. Dan karena ia tidak pernah berhenti memilih kebenaran meski dunia menolaknya. Dan aku, Naila, kini berjalan bukan untuk membalas, tapi untuk melampaui. Aku pernah tinggal di rumah megah yang terasa dingin, dikelilingi oleh marmer mahal, tapi tak pernah ada kehangatan. Dimas pernah berkata itu rumah impian, padahal kenyataannya, itu hanyalah sangkar emas tempat aku belajar menangis dalam diam. Hari ini, aku melangkah ke dalam rumah baru. Bukan rumah mewah dengan kolam renang dan lift pribadi, tapi rumah yang aku pilih sendiri, aku rancang sendiri, dan aku bangun bukan untuk memamerkan status, tapi untuk menciptakan makna. Tanahnya dibeli di pinggir Yogyakarta, tak jauh dari lereng bukit tempat matahari terbit dengan malu-malu setiap pagi. Halaman belakangnya luas, cukup untuk anak-anak berlarian dan taman herbal yang selama ini ingin kutanam. Di satu sudut, Arman menambahkan ruang baca mungil. Di sudut lain, ruang terapi kecil untuk tamu-tamu dari yayasan yang butuh kehangatan sementara sebelum kembali ke medan hidupnya. Hari pertama pindah, aku duduk di beranda, mengenakan kaos sederhana dan celana kulot. Angin sore mengusap pelan wajahku. Tak ada fotografer, tak ada wartawan. Hanya Arman duduk di sebelahku, menyeduh teh hijau dan diam menemaniku. Rumah ini, seperti dirimu, katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Kelihatannya sederhana, tapi di dalamnya menyimpan kehidupan, perjuangan, dan cinta yang utuh. Aku tak membalas dengan kata-kata, hanya memandang ke depan, ke arah matahari yang mulai tenggelam di balik pepohonan. Dulu, aku takut memilih rumah, karena rumah bagiku adalah tempat luka. Tapi kini, aku tahu, rumah adalah tempat yang kupilih sendiri. Tempat di mana aku tidak harus sempurna, tapi bisa merasa aman. Di rumah ini, aku tak lagi berjalan di atas pecahan harapan. Di rumah ini, aku bisa tertawa tanpa takut dikritik. Bisa menangis tanpa merasa lemah. Di rumah ini, aku bukan istri seseorang. Bukan korban. Bukan mantan siapapun. Di rumah ini, aku hanya Naila, perempuan, manusia, penuh. Beberapa minggu setelahnya, kami mengadakan acara kecil. Bukan pesta, hanya undangan terbatas. Anak-anak dari yayasan, perempuan yang sedang memulai hidup baru, dan tetangga-tetangga yang sederhana tapi penuh empati. Mereka datang membawa pot tanaman, bukan bunga mahal. Mereka datang membawa tawa anak-anak, bukan tepuk tangan palsu. Mereka datang bukan untuk melihat kekayaan, tapi untuk merasakan rumah. Dan di antara mereka, aku duduk bersama Arman. Kami tak mengumumkan pernikahan, tak ada cincin yang dipamerkan, tak ada sumpah sakral yang diteriakkan ke langit. Tapi tatapan kami saling mengunci. Karena kami tahu, rumah bukan soal dinding. Rumah adalah tempat dua jiwa saling menemukan dan memilih untuk tinggal. Aku telah memilih rumah ini, bukan karena siapa yang membangunnya, tapi karena aku tahu, di sini, aku tidak harus melawan untuk menjadi diriku sendiri. Orang sering bertanya, bagaimana rasanya menang? Bagaimana rasanya membungkam pengkhianatan, membalas perlakuan buruk, dan berdiri di puncak saat orang-orang yang dulu meremehkan kita berlutut di bawah? Tapi hari ini, aku ingin mengatakan ini. Kemenangan bukan ketika kau membuat musuhmu jatuh. Kemenangan adalah ketika kau tidak lagi peduli pada keberadaan mereka. Aku, Naila, tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu.
Tidak lagi menghitung luka. Tidak lagi menuliskan balas dendam sebagai rencana hidup. Kini aku menulis masa depan, bukan dengan tinta kemarahan, tapi dengan tinta harapan. Setiap langkahku bukan lagi untuk menunjukkan siapa yang lebih kuat, tapi untuk merangkul perempuan lain yang masih terseok, agar mereka tahu kita bisa bangkit. Bukan hanya untuk melawan, tapi untuk hidup. Di ruang tengah rumah kecilku yang penuh cahaya pagi, aku duduk di lantai bersama anak-anak dari yayasan. Mereka menggambar, menempelkan stiker hati dan bunga di selembar kertas besar bertuliskan, "Rumah adalah tempat di mana perempuan tidak perlu lagi takut." Aku tersenyum, menyeka air mata yang jatuh begitu saja. Dulu aku dikhianati di apartemen yang kupunya sendiri. Kini aku dicintai di rumah yang kubangun dengan tanganku sendiri. Dulu aku dilecehkan oleh cinta yang palsu. Kini aku dimuliakan oleh cinta yang tak pernah meminta bukti. Dan jika kamu tanya, apakah ceritaku sudah selesai? Tidak. Karena perempuan seperti aku tidak pernah menulis dengan tanda titik. Kami menulis dengan koma. Karena kami akan terus berjalan, tumbuh, bangkit, mencinta, dan menyembuhkan. Cerita ini hanya satu dari ribuan cerita yang belum sempat diceritakan. Tapi jika kamu membacanya, dan kamu melihat dirimu di dalamku, maka ketahuilah, kamu tidak sendiri. Kamu bisa bangkit. Dan ketika kamu bangkit, kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu sedang menyelamatkan generasi sesudahmu. Akhir bukan berarti selesai. Karena setiap perempuan yang terluka akan menulis bab baru. Dan setiap bab baru akan membuat dunia lebih adil. Terima kasih telah membaca ceritaku. Sampai jumpa di cerita perempuan berikutnya. Tamat.